Kalian pasti sudah sering dengar apa yang namanya port forwarding, yakni sebuah sistem atau sebuah mekanisme bagaimana nanti internal server di jaringan kita bisa diakses dari publik dengan menggunakan IP public yang terpasang di router. Tapi di Ruiji, kita bisa melakukan ini bahkan tanpa IP public dengan bantuan cloud yang mereka punya. Nah, penasaran bagaimana konfigurasinya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Biasanya yang namanya port forwarding itu adalah mekanisme di mana IP public itu harus terpasang di router gateway. Kemudian kita setting port forwarding itu untuk bisa akses di internal server yang kita punya di jaringan lokal. Tapi kali ini saya menggunakan sebuah router kecil. Ini adalah home router dari Ruiji Riyi. Ini adalah seri RG-EW300N, yang mana sebenarnya ini adalah seri untuk SOHO ataupun home router. Yang kalau kita bandingkan dengan router seri EG yang lain, ini adalah seri yang paling minimalis teman-teman. Tapi dengan bantuan cloud yang nanti akan saya gunakan, dengan router yang kecil ini, nanti kita bisa mengaktifkan yang namanya port forwarding dengan fitur NAT traversal dari cloud manajemennya dari Ruiji. Nah, saya akan coba lakukan konfigurasinya dengan skema seperti ini. Jadi ini adalah sebuah router di mana ada WAN atau internet yang sudah masuk di sini. Kemudian di LAN 3 ini sudah terhubung dengan sebuah laptop yang menjalankan internal web server. Jadi di laptop yang ini pura-puranya adalah sebuah web server internal yang akan saya coba akses dari publik menggunakan cloud melalui RG-EW300N ini. Nah, pertama kita akan lakukan konfigurasi untuk RG-EW300N ini sendiri. Jadi nanti ketika dia sudah connect internet akan saya bin dia untuk masuk di cloudnya Ruiji. Kemudian akan saya aktifkan NAT traversal dengan cara yang sangat gampang sekali. Oke, pertama karena dia masih dalam kondisi default, saya akan coba cek biasanya untuk Ruiji yang masih dalam kondisi default, dia itu akan memancarkan WiFi dengan 4 atau 3 digit MAC address di belakangnya. Nah, saya akan coba cari dulu di laptop saya. Ini sudah ketemu di sini, ada Ruiji, kemudian ada 4 digit MAC address belakang di sini. Kalau teman-teman ingin memastikan biasanya ada di stiker bagian bawah produknya ya teman-teman ya. Jadi pertama akan saya koneksikan dulu ke sini untuk konfigurasinya. Kalau sudah terkoneksi biasanya dia akan mendapatkan IP 192.168.110XX ya belakangnya. Saya akan coba cek detailnya untuk memastikan. Nah, laptop saya dapat IP 11062, kemudian gateway-nya 1101. Ini berarti adalah alamat IP dari RG-EW300 yang saya jadikan gateway di sini. Jadi kalau kita mau lakukan konfigurasi, berarti nanti kita bisa langsung buka browser. Kemudian akses IP 192.168.110.1. Nah, langsung kita configure di sini. Kita oke dulu. Jadi SSD ini masih default, nanti bisa diubah di cloudnya. Kemudian untuk passwordnya saya kasih password sekaligus menjadi manajemen. Manajemen ini berarti itu adalah password yang juga nanti dipakai untuk login di konfigurasi routernya. Kemudian kita set country sekaligus di sini. Kalau sudah kita next. Oke, nah ini adalah finishing konfigurasi wizard yang ada di RG-EW300N. Kita bisa lihat di sini SSD-nya masih sama, tidak saya ubah. Kemudian passwordnya adalah CitraWeb 123. Nah, kita coba join lagi ke WiFi yang baru.
Kita coba refresh ulang untuk konfigurasinya. Oke, dari sini sampai langkah ini sebenarnya konfigurasi untuk si EW300N ini untuk memancarkan internet sebenarnya sudah bisa teman-teman. Jadi sesimpel itu kalau kita menggunakan produk-produk dari Ruiji. Jadi tadi ada wizardnya, kemudian saya next, saya set WiFi dan otomatis nanti WiFi-nya sudah mancar dan internet sudah jalan. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini di bagian more ini, misalnya konfigurasi security atau advance, sebenarnya di sini ada juga pilihan port mapping ya, sama ada DMZ juga. Tapi sekali lagi kalau ini biasanya kita butuh alamat IP public, sedangkan di sini saya tidak memiliki alamat IP public yang terpasang langsung di RGEW 300-nya. Nah, untuk solusinya kalau kita pengen melakukan port forwarding ketika router itu tidak memiliki public IP yang terpasang langsung di alatnya, kita akan gunakan fitur namanya NAT traversal yang ada di cloud-nya Ruiji. Nah, caranya gimana? Kita akan masukkan alat ini ke dalam cloud-nya Ruiji. Kita copy dulu SN-nya biar gampang. Setelah kita mendapatkan serial number dari produk router atau mungkin access point yang akan kita masukkan ke dalam cloud, maka selanjutnya silakan teman-teman bisa login ke Ruiji Cloud ya. Dengan akun masing-masing. Nah, ini adalah tampilan dari Ruiji Cloud saya. Kebetulan mungkin kalau di tempat teman-teman sudah ada project yang lain dan pengen dipisahkan, device baru masuk di project baru, maka kita bisa melakukan adding project baru sekaligus nanti alatnya masuk di situ. Tapi kalau misalnya sudah ada project sebelumnya, kemudian teman-teman pengen masukkan di situ, tinggal add alat baru saja. Nah, kalau di sini contohnya masih kosong, jadi saya akan lakukan quick add di sini. Saya akan kasih nama projectnya adalah project rumah atau home. Kemudian manajemen passwordnya sama dengan yang tadi sudah saya set di device-nya, yakni Citra Web 123. Ini password yang sudah saya konfigurasi pada saat wizard pertama kali saya connect ke WiFi-nya si RGEW 300N. Kemudian skenario-nya pilih home saja, kemudian time zone-nya saya pilih GMT+7 yang ada di Jakarta ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita tambahkan untuk device-nya, yakni jenisnya adalah home router. Kita next lagi. Nah, kita langsung ganti juga di sini. WiFi-nya yang baru, nama WiFi-nya, kemudian boleh deh dikasih password juga ya, biar lebih aman. Oke, serial number dari si EW300 saya masukkan di sini. Kemudian saya kasih nama alias home router. Kemudian saya klik finish, kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, untuk mengetahui proses sinkronisasinya sudah selesai atau belum, nanti di sini kita bisa lihat ada satu device yang saat ini statusnya masih sinkronisasi berjalan. Kalau kita lihat, klik di sini, nanti ada beberapa status yang masih dalam sinkronisasi, jadi kita harus menunggu mungkin beberapa menit ya, 1-2 menit. Nah, ini kalau saya lihat sudah sync semua, sudah hijau semua. Kemudian statusnya di sini sudah berubah juga. Nah, kita akan coba monitor dari si alat ini, kita bisa lihat detailnya di sini. Atau langsung aja kita bisa lakukan pemantauan di project ini. Jadi di project, kemudian workspace, nanti kita bisa lihat masuk di project home, kemudian kita bisa lihat device-nya di situ. Kalau kita lihat di bagian workspace, nanti akan kelihatan topologinya. Ini ada internet, kemudian ada router gateway-nya. Bahkan nanti kita juga bisa lihat jumlah klien yang sekarang terkoneksi. Nanti kita tunggu dulu prosesnya. Di sini nanti seharusnya akan tertampil klien-kliennya. Jadi ini masih
proses ya teman-teman. Seharusnya ada paling tidak ada satu klien kabel ya, yakni laptop saya yang satunya yang dia berfungsi sebagai web server. Sekaligus di sini akan saya cek apakah dia sudah dapat IP atau belum. Sambil kita tunggu di sini. Nah, seharusnya ketika dia sudah masuk cloud ini, nama WiFi-nya juga berubah. Ini saya coba cari, ada tadi harusnya saya setting namanya home. Nah, ini kelihatan di sini. Ini kalau saya koneksikan, nanti passwordnya sesuai yang tadi sudah saya set di bagian cloud manajemennya. Oke, sudah terkoneksi. Seharusnya dapat IP 110 ya teman-teman ya. Nih, kita bisa lihat di sini. Nah, kebetulan untuk laptop saya yang satunya, ini sebagai web server internal, ini dapat IP 192.168.110.186 yang sudah aktif internal web servernya. Saya akan coba sambil menunggu cloudnya sinkron, saya akan coba akses internal web server di jaringan saya dengan IP 192.168.110.186. Nah, ini internal web server saya memang tampilannya sederhana karena dia menggunakan default dari Windows ya. Ini sebagai simulasi saja, tapi nanti teman-teman di lapangan bisa menggunakan web server apapun atau bahkan mungkin NVR ya atau IPTV server. Nah, konsepnya adalah nanti saya pengen membuka akses dari publik dari internet agar nanti bisa melakukan akses internal web server di IP 110.186 ini dengan namanya fitur NAT transversal yang ada di cloudnya Ruiji. Nah, cara bikinnya seperti apa? Jadi nanti kita bisa masuk di cloudnya lagi teman-teman. Kemudian nanti kita bisa masuk di bagian device configuration, kemudian masuk di bagian NAT transversal. Nah, di sini masih kosong ya. Di sini kita bisa lakukan penambahan dengan cara klik tunnel atau add tunnel di sini. Kalau misalnya kliennya itu sudah terdeteksi di cloud, maka nanti kita bisa select klien di sini. Ya, ini kalau misalnya sudah terdeteksi, tapi kalau misal pun belum, itu bisa kita lakukan dengan cara manual. Misalnya kita kasih nama tunnelnya ini atau forwardingnya ini dengan nama web internal. Kemudian tipenya adalah HTTP dan inside hostnya atau IP lokal dari si web server itu berapa kita masukkan di sini. Nah, nanti hasilnya ini kita bisa lihat. Kemudian kalau kita mau coba testing tunnelnya ini, maka nanti kita bisa lakukan enable atau pengaktifan konfigurasi tunnel ini. Nah, yang saya lakukan ini teman-teman, ini sama sekali di RG EW300N-nya, ini tidak ada IP publiknya sama sekali. Tapi ketika saya masukkan ke dalam cloud-nya Ruiji, kita bisa lihat bahwa dengan cloud Ruiji ini kita bisa bikin NAT transversal dan kita bisa lihat bahwa dia mendapatkan alamat IP publik otomatis. Cuman memang karena ini istilahnya numpang ya di cloudnya Ruiji, maka sama Ruiji diberikan batasan waktu kurang lebih mungkin 3 jam mungkin ya, sekitar mungkin sampai pukul 14 sekian. Nah, sekarang jam 11 lewat, ini juga nanti hingga 14.28. Nah, bagaimana kemudian cara testingnya? Ini sebenarnya alamat IP dan port ini bisa kita share untuk teman-teman yang pengen bisa akses internal web server kita. Jadi ini kalau saya copy, kemudian saya coba lakukan koneksi tidak menggunakan internal WiFi lagi, tapi akan saya coba menggunakan WiFi yang lain.
Artinya saat ini saya menggunakan IP yang tidak satu subnet dengan internal web server saya. Jadi saya sekarang menggunakan alamat IP connect ke WiFi namanya CST menggunakan alamat IP 77109. Nah, dengan IP 77109 ini saya akan coba akses ke port forwarding yang sudah dibuat sementara oleh Cloud tadi. Ya, ini IP-nya 8.22 sekian dengan portnya custom ya di sini ya. Dia random, kemudian saya coba enter. Nah, kita bisa lihat di sini web server internal saya sudah berhasil diakses dengan alamat IP random yang diberikan oleh Cloud yang kita setting sebelumnya. Nah, cuman memang karena ini bukan sebuah port forwarding yang permanen, jadi ini mungkin akan sangat cocok digunakan kalau memang teman-teman pengen akses web servernya itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi memang mungkin dalam kondisi kita harus melakukan konfigurasi web internal atau mungkin ada maintenance, kita baru buka tunnelnya. Karena walaupun di sini ada expired time-nya, tapi tunnel ini bisa kita create lagi atau kita bisa gunakan lagi di waktu yang akan mendatang. Jadi jangan khawatir, tidak hanya satu kali, tapi NAT transversal ini bisa diaktifkan kembali kalau nanti kita butuhkan. Ya, ini sangat membantu kita. Jadi kalau misalnya kita belum punya IP public dan kita pengen akses internal web server, tapi dengan batasan waktu tertentu, maka kita bisa aktifkan NAT transversal ini menggunakan Cloud dari Ruiji. Mungkin ini juga jadi satu alasan, jadi kenapa dia ada expired time-nya, ini juga bisa menjadikan sebuah keamanan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin permanen, tapi kita tidak ada security-nya, itu kan juga bahaya sebenarnya. Tapi dengan Cloud Ruiji, kita bisa membuat port forwarding hanya untuk waktu tertentu, berarti kalau kita lupa mematikan, otomatis dia akan expired dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke, saya akan mencoba lakukan percobaan kedua saya. Jadi tadi saya sudah coba lakukan port forwarding untuk internal web server saya. Nah, selanjutnya akan saya coba untuk melakukan bandwidth test. Kira-kira berapa besar speed yang bisa melewati cloud tunnel yang saya buat tadi. Nah, di sini di Cloud Ruiji saya, di project saya, yang tadinya ada web internal yang sudah saya buat sebelumnya, saya tambah satu lagi, yakni namanya adalah test iPerf, yang di sini internalnya sama, 110186, tetapi dia menggunakan default port dari si iPerf sendiri. Kemudian IP publiknya dapat dari NAT transversal, yakni 8.22 sekian dengan portnya 65111. Nah, dari port ini, IP public dan port ini, saya akan coba lakukan test speed dengan menggunakan iPerf untuk melihat seberapa atau kira-kira berapa sih maksimal speed yang bisa dicapai kalau saya mengaktifkan NAT transversal ini. Nah, kebetulan saya sudah punya iPerf baik di laptop saya maupun di laptop server saya yang sudah saya taruh di internal ini. Kemudian saya akan coba koneksi ke WiFi yang lain, artinya bukan WiFi home ya. Jadi saya koneksi ke WiFi yang lain, ini pura-puranya mungkin saya connect ke WiFi di mall atau di cafe gitu ya. Saya tes di sini. Kemudian saya coba jalankan iPerf dengan sebagai klien. Kemudian dengan target IP-nya adalah public dari si cloud tadi dengan port 65111. Kira-kira nanti selama 60 detik, kemudian saya coba bitrate-nya 0, ini artinya unlimited, dia akan coba segede-gedenya teman-teman. Saya akan coba tes jalankan aplikasi ini. Pertama dia nyoba di sekitar 15 megabit per second, tapi kemudian turun di sekitar 4 dan stabil ya, rata-rata di 4545. Kita tunggu coba di hasil akhirnya nanti. Nah, ketika ini jalan, mungkin kalau teman-teman pengen tes speed yang jalan sekarang, kalau di cloud mungkin tidak akan terlihat terlalu detail ya. Tapi nanti teman-teman kalau mau lihat detailnya, biasanya bisa dilihat di eWeb atau konfigurasi device-nya langsung seperti ini. Nah, mungkin karena ini versi web, jadi kadang-kadang dia masih butuh waktu untuk update, atau kalau enggak bisa kita paksa dengan refresh. Nah, ini sudah kelihatan ya, sekitar 4, sekian Mbps yang sekarang jalan.
Kalau saya cek lagi approve-nya apakah sudah selesai atau belum. Nah, kita bisa lihat di sini. Hasilnya adalah sekitar rata-rata itu sekitar dapatnya 4 sampai 5 Mbps teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan kalau kita pakai NAT transversal ini, data yang bisa lewat kecepatannya adalah sekitar 4 sampai mungkin 5 Mbps idealnya. Nah, menurut saya ini wajar ya, ketika mungkin Ruiji memberikan batas waktu, kemudian juga memberikan batas maksimum speed, karena dia kan juga harus memberikan resource dari cloud-nya sendiri. Bayangkan teman-teman kalau ada jutaan orang yang mengaktifkan fitur ini, maka resource Ruiji Cloud-nya bisa aja dia kehabisan resource, apalagi dia itu kan public ya, jadi bisa diakses dari manapun. Jadi sangat wajar teman-teman karena fitur ini gratis dan kita bisa pakai tanpa IP public, maka sangat wajar kalau misalnya Ruiji melakukan pembatasan baik untuk waktu akses maupun untuk kecepatan akses itu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman percobaan saya menggunakan NAT transversal dari Cloud Ruiji. Percobaan untuk port forwarding sudah saya lakukan, kemudian saya coba iseng ya melakukan tes bandwidth kira-kira kecepatannya maksimumnya berapa. Nah, buat teman-teman yang belum punya public IP tapi pengen ada internal server yang bisa diakses dari luar, maka ini jadi salah satu solusi untuk bisa akses walaupun ada batasan limitasi waktu maupun kecepatannya, tapi ini masih bisa jadi solusi apalagi kalau misalnya teman-teman sedang ada di luar karena cloud-nya bisa diakses dari manapun. Nah, buat teman-teman yang belum punya alat-alat jaringan seperti misalnya Ruiji yang saya gunakan ini, langsung saja kunjungi di website citraweb.com atau teman-teman juga bisa lihat di marketplace saya teman-teman dengan nama toko Citraweb. Jadi jangan lupa karena kita juga menyediakan semua kebutuhan jaringan untuk teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton video saya kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Kalau ada komen, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya.